Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhumullah wa tajawwadu fa inna khaira yadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita semuanya, walaupun dalam suasana yang demikian kita bisa bertemu muka walaupun secara online. Di sini kami akan membicarakan yaitu masalah haji. Haji adalah ibadah yang lain dibandingkan dengan ibadah-ibadah sholat, zakat, dan puasa. Haji ibadah fisik, harta, dan batin. Dalam perjalanan yaitu memerlukan fisik dan harta untuk kita berangkat melakukan ibadah haji. Demikian juga dalam batin kita secara rohani, yaitu sangat penting di dalamnya, sehingga dalam perjalanan ini mempunyai nilai-nilai ibadah. Bapak Ibu sekalian, setiap yang kita laksanakan dalam melakukan ibadah haji, baik itu rukun wajib dan sunnah-sunnahnya, mempunyai makna yang sangat mendalam. Ibadah haji dimulai dari ikram, niat, wukuf, jumrah, dan tawaf ifadah. Pada awalnya kita awali dengan kita memakai pakaian ikram, yaitu pakaian 2 lembar kain saja, seperti pakaian orang yang meninggal, di mana orang yang meninggal itu menanggalkan, melepas pakaian dunia ini, menanggalkan semua pakaian dunia, baik itu jabatan, baik itu pangkat, baik itu golongan, baik itu harta, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah artinya dalam kita menjalankan ibadah haji. Setelah kita sudah memakai pakaian ikram 2 lembar, maka pangkat, jabatan, golongan, harta, yaitu kita tanggalkan. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ketakwaan kita pada Allah. Seperti halnya tatkala kita nanti di padang mahsyar, tatkala kita dipanggil oleh Allah, semuanya adalah sama. Namun yang membedakan adalah ketakwaan kita pada Allah. Oleh karena itu, dalam Quran Allah memerintahkan ayat yang telah saya baca tadi, watajawwadzu fa inna khaira yadit taqwa. Berbekallah kamu sekalian, dan sesungguhnya bekal yang paling baik adalah bekal takwa. Kemudian setelah itu yaitu kita melakukan niat. Niat merupakan yaitu suatu awal perubahan. Labbaika hajjan. Ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu untuk melakukan haji. Untuk apa? Untuk mencari ridha Allah. Itulah inti daripada ibadah, yaitu kita mencari ridha Allah. Kemudian untuk selanjutnya kita dibawa ke Arafah untuk melakukan rukun wukuf. Rukun wukuf. Semua orang yang menjalankan ibadah haji, yaitu semua harus yaitu melakukan rukun wukuf ini. Secara fisik kita hanya berdiam diri mulai dari zuhur sampai pada menjelang maghrib, awal maghrib ini. Apa yang kita lakukan di sana?
hanya berdiam diri, yaitu untuk mengevaluasi diri kita. Lalu hari Arafah adalah hari pengakuan dosa sekaligus hari pengampunan. Oleh karena itu kesempatan yang baik ini harus kita gunakan semaksimal mungkin untuk kita, yaitu sadar akan dosa-dosa kita dan kita mencari jalan keluarnya untuk memohon ampunan tobat kita pada Allah semata. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk selanjutnya yaitu kita dibawa ke Mina untuk melakukan lempar jumrah. Pada saat Ibrahim akan menyembelih yaitu putranya sendiri, maka dihalang-halangi oleh iblis. Iblis menampakkan yaitu 3 kali. Kemudian Nabi Ibrahim yaitu melempar dengan kerikil pada saat itu 7 kali. Apa maknanya? Maknanya yaitu seperti apa yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, kalian merajam setan. Bersamaan dengan itu, dengan melempar jumrah, kalian mengikuti agama ayah kalian yaitu Ibrahim. Makna kita untuk merajam setan bukanlah yaitu secara literal kita yaitu melempar jumrah itu, yang kita lempar itu setan, bukan demikian. Namun artinya adalah yaitu setan akan merasa sakit dan terhina bila melihat seseorang yang mukmin itu mengingat Allah dan taat menjalankan perintah Allah. Ini saudara-saudara sekalian. Untuk selanjutnya, setelah kita selesai, kemudian kita melakukan tawaf ifadah. Ada 3 kegiatan dalam tawaf ifadah, yaitu kita tawaf, kemudian kita sa'i, dan diakhiri dengan tahallul. Tawaf, apa tawaf? Secara fisik yang kita kerjakan yaitu kita berputar, yaitu mulai dari rukun Hajar Aswad, memutari Ka'bah 7 kali, dan akhirnya berakhir yaitu di rukun Hajar Aswad itu pula. Artinya apa? Yaitu gambaran kehidupan manusia ini, yang diawali pada titik yang sama. Kalau pada saat kita yaitu tawaf, kita berawal dari yaitu rukun Hajar Aswad. Kalau kehidupan kita diawali, kita berasal dari Allah, dan nantinya kita berakhir di rukun yaitu Hajar Aswad pula. Artinya kehidupan kita nanti juga berakhir pada yaitu yang sama, kita berakhir menuju pada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan nanti kita kembali lagi pada Allah. Inilah Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, marilah kita lakukan dengan sebaik-baiknya kalau kita tahu maknanya. Kemudian tatkala kita mengawali tawaf kita yaitu melakukan takbir dan memberikan yaitu salam. Maknanya apa? Maknanya adalah kita merupakan baiat kita kepada Allah. Allah Maha Besar, tidak ada sekutu baginya. Inilah baiat kita pada Allah. Kalau kita sudah yakin bahwa Allah itu Maha Besar, tiada sekutu baginya, maka semuanya itu adalah lebih kecil darinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tatkala kita menjalankan tawaf, yaitu kita kadang-kadang kita yaitu dekat dengan Ka'bah, kadang-kadang kita terlempar menjauh karena ya berdesak-desakan. Itulah gambaran yaitu kehidupan kita. Tatkala kita itu kadang-kadang kita itu dekat dengan Allah, namun karena kesibukan dunia, urusan dunia, kadang-kadang kita agak jauh pada Allah. Itu gambaran kita. Itu fluktuasi daripada keimanan, ketakwaan kita pada Allah. Demikian itu juga.
Yang terpenting yaitu kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu mendekat yaitu pada Allah. Kita selalu mendekat pada Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah sa'i. Sa'i ini sebenarnya adalah napak tilas Ibrahim. Tatkala yaitu Ibrahim yaitu meninggalkan Hajar dan Ismail di padang pasir yang tidak ada apapun. Maka tatkala Ismail yaitu membutuhkan yaitu minuman, maka Hajar yaitu mencari air. Artinya mencari kehidupan. Bapak Ibu sekalian, diawali dari sofa. Hajar melihat yaitu di Bukit Marwah sana terlihat yaitu adanya air yang melimpah. Setelah dia lari menuju Marwah, maka ternyata tidak ada apa-apa. Ternyata fata morgana semata. Demikian juga tatkala di Marwah melihat di sofa yaitu seperti air yang melimpah, dia lari yaitu menuju ke sofa. Demikian juga seterusnya 7 kali. Itulah gambaran manusia dalam mencari kehidupan diri. Yang diniati dengan tulus ikhlas yaitu untuk mencari kehidupan ini. Karena memang kehidupan kita itu seperti fata morgana. Terkadang-kadang kita itu dalam kita mencari rezeki kita, terlihat di sana kelihatan yang bagus. Ya. Namun tatkala kita ke sana yaitu belum tentu kita sukses. Mungkin itu merupakan yaitu suatu fata morgana belaka. Namun yang terpenting dari kita yaitu kita untuk mencari kehidupan kita, untuk mencari yaitu rezeki, kita harus berniat ikhlas karena Allah. Kemudian setelah kita mencari ikhlas, kemudian kita harus bersungguh-sungguh dalam kita berusaha. Dalam berusaha apapun, dalam bekerja apapun, orang Islam harus bersungguh-sungguh. Dan akhirnya yaitu setelah kita berusaha bersungguh-sungguh, yaitu kita bertawakal. Demikian juga Hajar. Setelah dia lari 7 kali, maka dia kemudian tidak mendapatkan air, kemudian dia mendekat ke Ka'bah. Maka di situ yaitu kaki daripada Ismail menginjak-injak tanah, akhirnya keluar air dan dikumpulkan, terkumpul akhirnya terjadi air yam-yam. Disitulah Bapak sekalian. Sekarang pertanyaan, kenapa sumur Yam-Yam tidak berada antara Sofa dan Marwah? Namun kenapa yaitu berada di dekat Ka'bah? Itulah. Terkadang harapan kita lain dengan harapan kita dengan kenyataan. Kita mengharapkan yaitu berusaha untuk mendapatkan sesuatu, namun Allah memberikan yang lain. Inilah. Oleh karena itu kita berusaha, namun tetap yaitu kita ikuti dengan setelah kita berusaha sungguh-sungguh, kita tawakal. Allah lebih tahu. Kita meminta sesuatu, namun Allah memberikan yang lain. Ini semua karena adalah yaitu rahasia ilahi. Rezeki itu adalah rahasia ilahi. Dan akhirnya yaitu setelah kita selesai menjalankan sa'i, kita tahallul. Maknanya apa? Maknanya yaitu kita kalau fisiknya memotong rambut, namun maknanya adalah kita merubah pola pikir kita ke arah yang baik. Setelah kita yaitu mohon ampunan, tahu kesalahan kita pada saat kita yaitu menjalankan wukuf di Arafah. Kemudian tatkala kita yaitu melepas segala pakaian dunia dan sebagainya, namun kita yaitu diakhiri dengan kita itu tahallul, memotong rambut, merubah pola pikir kita ke arah yang baik, merubah mindset pikiran kita mengarah ke arah yang baik. Kalau semuanya tadi bisa kita laksanakan dengan sepenuh
hati dan sesuai kita hayati benar-benar dalam kita melaksanakan, insya Allah akan menjadi haji yang mabrur. Ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.